adik-adik semua. Shalom. Senang banget nih kita bisa beribadah bareng-bareng lagi. Nah, adik-adik, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama ucapin yel-yel kita, oke? Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes, I am. Oke, sebelum kita mulai, kita mau sama-sama berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini kami siap untuk beribadah. Tuhan sertai setiap kami agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Yeay. Sekarang kita mau sama-sama ya nyanyikan lagu tema kita Kingdom Kids. Anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Sekarang kita mau nyanyikan satu lagu lagi, yaitu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kita sama-sama tepuk tangan ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Kita tepuk tangan di atas kepala yuk. Sama-sama kita naikkan pujian ini ya. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Bukan lompat. Ku
kita semua bertepuk tangan, naikkan pujian ini sama-sama. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, berikan kuatan baru. Katakan pujian ini dari awal yuk. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan Engkau Tuhan, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semuanya gempakkan sayapmu, tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan yuk, sama-sama ku kan terbang, tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Semuanya tepuk tangan lagi yuk. Haleluya. Yuk adik-adik lebih bersuka cita lagi, naikkan pujian ini dari awal ya. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Gempakkan sayapmu, ku kan terbang, tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, ku kan terbang, tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Semuanya berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan pada Tuhan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Takkan menyerah,
akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom Kingdom Kids, dimanapun kamu berada, jumpa lagi ya. Kita udah lama nggak ketemu, tapi puji Tuhan hari ini kita ketemu lagi. Kakak bersyukur adik-adik semua dalam keadaan sehat. Adik-adik semua tetap dalam keadaan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau belajar dari firman Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami memiliki hati yang penuh dengan sukacita, menerima kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi sahabat Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu menjadi sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kingdom Kids yang Tuhan kasih, dimanapun kamu berada, hari ini kita mau belajar melanjutkan pelajaran minggu lalu. Kalau minggu lalu Kak Melce sudah mengajarkan melalui firman Tuhan tentang Tuhan adalah sahabat sejati kita. Adik-adik masih ingat nggak? Ada 4 yang firman Tuhan sampaikan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus menjadi sahabat sejati kita. Masih ingat tentunya ya? Mari kita ulang. Yang pertama, Tuhan Yesus sahabat sejati kita karena Dia sudah mengorbankan nyawanya buat kita semua, buat semua manusia. Lalu yang kedua, membawa hubungan persahabatan dengan perjanjian. Wow, ternyata Tuhan itu menjadikan kita sahabatnya dengan satu perjanjian yang erat adik-adik, yang gak bisa dibatalkan oleh siapapun. Keren Tuhan kita ya. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus menjadi sahabat sejati kita. Tandanya apa? Dia mempercayakan rahasianya kepada kita. Rahasia yang besar yang tidak disampaikan kepada orang lain. Orang lain belum tentu mengerti, yaitu tentang keselamatan yang Tuhan berikan. Lalu yang keempat, mempercayakan sesuatu yang berharga buat kita. Hebat, luar biasa adik-adik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan yang sudah disampaikan minggu lalu. Hari ini kita akan sama-sama belajar dengan tema Aku Sahabat Tuhan. Jadi kalau minggu lalu Tuhan sahabat sejati kita, karena Dia sudah terlebih dahulu menjadikan kita, menyayangi kita, menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Nah, hari ini bagaimana sih caranya Kak supaya kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan? Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar ya adik-adik. Kita akan buka di dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kingdom Kids, yuk mari kita baca Alkitabnya. Ambil Alkitabnya lalu kita buka sama-sama. Kakak tunggu. Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau
Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Di sana di bagian ayat yang keempat dengan jelas firman Tuhan katakan kepada kita, kalau kita menjadi sahabatnya dunia, temannya dunia, maka pasti kita menjadikan diri kita itu musuhnya Tuhan. Loh, kok bisa? Iya, karena di dalam firman Tuhan, adik-adik pasti sudah tahu bahwa apa yang diinginkan oleh dunia, apa yang dilakukan oleh dunia kita ini yang seputar kita, dan termasuk keinginan kita yang katanya kita mau semuanya serba aku, semuanya serba aku mau lakukan. Aku nggak mau peduli dengan apapun. Nah, itu berarti kita sudah melanggar firman Tuhan. Karena misalnya Tuhan bilang, adik-adik, siapa yang menghormati orang tua, dia akan berumur panjang. Nah, pertanyaannya sekarang, adik-adik kalau diperhadapkan nih, kalau adik-adik lagi mau sesuatu, adik-adik lagi minta sesuatu kepada orang tua, lalu orang tua bilang, maaf ya nak, mama, papa belum bisa belikan kamu. Adik-adik, kalau menurut firman Tuhan, kamu harus menghormati papa mama, bukan? Iya pak, ma, nggak apa-apa, lain kali juga gitu. Nah, tapi kadang-kadang keinginan kita nih, keinginan kita yang masih daging ini, yang firman Tuhan katakan keinginan dunia, itu seringkali berontak adik-adik di dalam hati kita. Dia bilang, ih enak aja, kamu kan mestinya dapat apa yang kamu mau. Akhirnya kita melawan orang tua. Nah, inilah yang dimaksud keinginan kita seringkali menjadi dorongan yang kuat. Sehingga ada seperti firman Tuhan katakan berjuang, saling berlawanan antara keinginan Tuhan dan keinginan kita. Nah, adik-adik, seharusnya sebagai sahabat sejatinya Tuhan, kita mengikuti apa yang sahabat kita inginkan. Akibatnya apa adik-adik kalau kita menjadi musuhnya Tuhan? Tadi kan di firman Tuhan katakan kalau kita menempatkan diri sebagai sahabatnya dunia, kita berarti musuhnya Tuhan. Nah, akibatnya apa? Di dalam Roma 8 ayat yang ke-6 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi adik-adik, di dalam Roma 8 ayat yang ke-6 dikatakan keinginan daging ini maut. Artinya maut apa? Bertentangan dengan kehendak Tuhan dan ujung-ujungnya adalah kita masuk neraka adik-adik. Kita berlawanan dengan Tuhan. Itu adalah akibat dari kalau kita menjadi musuh Allah. Ayo, sekarang adik-adik pilih, adik-adik mau jadi musuh Allah atau adik-adik mau jadi sahabatnya Allah. Padahal kita mesti ingat pelajaran minggu lalu, Allah sudah terlebih dahulu menjadi sahabatnya kita. Nah, adik-adik, dosa tadi yang karena keinginan daging kita itu selalu melawan keinginan Allah, dosa itu membuka jurang yang sangat dalam, sangat lebar, yang tidak bisa diseberangi oleh apapun, oleh siapapun. Misalnya adik-adik punya uang banyak, punya harta segudang, tetapi itu tidak bisa menjadi jembatan antara kita manusia yang sudah berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Mulia, Allah itu Maha Hadir, Allah itu Maha Dahsyat, Maha Mengetahui dan segala maha. Karena Dia adalah Allah yang hebat, Dia adalah Allah pencipta. Adik-adik bayangkan ya, Allah yang serba maha itu, yang Maha Kudus itu, yang maha itu, Dia ada duduk di taktanya di surga. Lalu kita, manusia yang berdosa, kita tidak bisa hidup dekat-dekat dengan Allah.
itu adalah hukuman atau jurang dosa yang iblis buat untuk kita karena ketidaktaatan kita. Nah, adik-adik, tetapi bukan berarti tidak ada harapan. Harapannya itu besar. Dan firman Tuhan minggu lalu sudah katakan, Tuhan itu sahabat sejati kita. Buktinya apa? Dia sudah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia, lahir sebagai manusia, lalu disiksa, mati di atas kayu salib. Itu adalah bukti kalau Tuhan mau menjadi sahabat karib kita. Luar biasa adik-adik ya. Dia mau mengorbankan dirinya untuk kita. Kenapa? Karena Allah rindu untuk kita menjadi sahabat karibnya. Jadi bukan cuma Tuhan yang mau menjadi sahabat karib kita, tapi Tuhan juga mau loh adik-adik, kakak, mama, papa, kita semua menjadi sahabat karibnya Tuhan. Kira-kira susah nggak ya kak menjadi sahabat karib? Adik-adik punya sahabat nggak di rumah atau di sekolah? Susah nggak menjadi sahabat karib? Kadang-kadang susah kak, kakak setuju. Kadang-kadang cari sahabat karib itu sulit kak, kakak juga setuju. Karena nggak semua orang ternyata bisa menjadi sahabat karib kita. Nah, bagaimana caranya adik-adik? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini. Yuk kita belajar. Yang pertama, firman Tuhan ajarkan di dalam Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, adik-adik kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama adalah kita harus setia kepada Tuhan tanpa syarat. Waduh, artinya tanpa syarat apa kak? Kita tidak punya persyaratan apa-apa supaya kita bisa menjadi sahabat Tuhan. Misalnya contoh begini adik-adik. Kalau misalnya ada teman kamu datang, misalnya kepada kakak ya, Kak Ina, aku mau dong jadi sahabat Kak Ina, tapi dengan syarat, Kak Ina harus kasih saya uang, Kak Ina harus kasih saya makanan setiap hari, Kak Ina harus kasih saya mainan. Nah, itu bukan sahabat sejati adik-adik, karena dia mau bersahabat dengan kakak, tapi dengan syarat. Hari ini kita belajar yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi sahabat sejatinya Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita harus setia kepada Tuhan tanpa syarat. Kalau aku lagi marah kak, gimana dong? Tetap harus setia sama Tuhan. Kalau Tuhan kayaknya nggak kasih apa yang saya mau, gimana dong kak? Tetap harus setia kepada Tuhan. Kak, satu lagi ya, kalau misalnya aku sakit, terus sepertinya nggak sembuh-sembuh, apakah aku harus tetap setia kepada Tuhan? Betul adik-adik, apapun keadaan kita harus tetap setia kepada Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita adalah sahabat sejatinya Tuhan. Adik-adik mengerti ya, kakak berharap adik-adik mengerti dan kakak selalu berdoa supaya setiap firman Tuhan yang adik-adik dengar, adik-adik pelajari, Roh Kudus memberikan penerangan supaya adik-adik mengerti. Jadi ingat, yang pertama adalah setia. Bagaimana menjadi sahabat karib Tuhan? Yang pertama adalah, ingat ya, setia. Lalu yang kedua, iman percaya. Iman atau percaya yang sejati. Kita buka di dalam Yakobus 2 ayat 23. Kakak tunggu adik-adik buka ayat Alkitabnya. Yakobus 2 ayat 23. Baik, kakak bacakan untuk adik-adik ya. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Wow,
Minggu lalu firman Tuhan sudah singgung-singgung tuh bahwa Abraham disebut sahabat Allah karena apa? Nah, kita pelajari sekarang. Yang kedua, ingat ya, yang kedua bagaimana kita bisa menjadi sahabat Allah adalah kita punya iman atau percaya yang sejati, yang sungguh-sungguh, nggak ada cadangan, nggak ada yang lain kecuali Tuhan di dalam hati kita. Contohnya apa, Kak? Misalnya satu saat Tuhan berikan adik-adik kepintaran. Adik-adik bisa mengetahui segala ilmu dengan baik dan adik-adik menjadi orang yang hebat. Nah, ketika adik-adik lagi susah nih, lagi sedih, adik-adik bilang, aku nggak perlu Tuhan. Kenapa? Karena aku pinter. Nah, itu namanya bukan iman atau percaya yang sejati. Karena ternyata selain Tuhan, adik-adik mengandalkan pikiran kita sendiri. Ayo, bener nggak adik-adik? Aku nggak perlu mama, misalnya contoh ya. Adik-adik misalnya lagi mengerjakan sesuatu yang sulit. Lalu kemudian adik-adik tahu nih, mama bisa bantu. Tapi adik-adik bilang, aku nggak mau bantuan mama. Aku pokoknya bisa sendiri deh. Padahal pada saat itu mama mau menolong kamu. Nah, seperti itu contohnya adik-adik. Jadi kalau satu saat adik-adik sedang dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, adik-adik cuma bisa berharap, bergantung kepada Tuhan. Percaya sesungguhnya, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu adalah iman yang sejati. Tidak ada cadangan lain, nggak ada Tuhan lain, nggak ada kekuatan lain. Atau kakak pernah dengar nih, ada mama-mama di satu daerah bilang, waduh, aku sakit nggak sembuh-sembuh nih. Aku udah berdoa, tapi Tuhan belum jawab. Kalau gitu aku mau pergi aja deh ke orang pinter. Atau aku mau pergi ke orang yang bisa menyembuhkan aku. Misalnya gitu, katanya dukun. Nah, adik-adik itu bukan iman yang sejati kepada Tuhan. Kenapa? Karena selain kepada Tuhan, kita juga berharap pertolongan dari yang orang pinter tadi. Jadi adik-adik bayangkan ya, kalau misalnya adik-adik lagi di tengah lautan nih, lagi goyang. Ya, ombaknya besar, goyang-goyang begini. Lalu kemudian adik-adik ada di atas perahu. Tapi perahunya bukan cuma satu. Jadi kaki kanannya ada satu perahu yang biru misalnya, kaki kiri adik-adik ada di satu perahu yang warna merah. Nah, semakin ombaknya besar, maka adik-adik semakin goyang dan kemungkinan kakinya akan semakin melebar. Akhirnya adik-adik terjun bebas ke laut. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik tidak boleh punya Tuhan dua dalam hatimu. Tuhan yang lain apa? Ya tadi, pinter, kekuatan, atau orang tua, atau misalnya kekayaan dan lain sebagainya. Yang ada di dalam hati kita menjadi Tuhan cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kakak percaya ini juga adik-adik mengerti. Yuk kita ulang dari pertama. Ingat ya, kita harus setia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus percaya. Setia, percaya. Lalu yang ketiga, kita tidak mempertahankan apapun untuk Tuhan. Maksudnya begini adik-adik, kita punya sesuatu nih, kita nggak pegangin terus supaya itu jadi milik kita. Tapi kita mau memberikan semuanya untuk Tuhan. Contohnya misalnya seperti yang Abraham lakukan. Di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Kejadian 22 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman. Yang berfirman siapa? Tuhan. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku.
Nah, dari cerita firman Tuhan ini di dalam Kejadian 22 ayat 11 sampai 12, kita tahu bahwa yang ketiga, untuk menjadi sahabat Tuhan, kita tidak mempertahankan segala sesuatu demi Tuhan. Contohnya Abraham, adik-adik. Adik-adik kan pasti tahu dan masih ingat bahwa Abraham memiliki anak itu pada usia tua. Setelah menunggu sekian puluh tahun, Abraham gak punya anak, dan ketika Tuhan berikan anak itu sudah tua. Jadi pasti Abraham sangat sayang kepada Ishak anaknya. Tapi pada suatu hari Tuhan menguji apakah benar Abraham itu setia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Caranya gimana mengujinya? Tuhan minta anaknya yang satu-satunya itu untuk dikorbankan. Dari firman Tuhan ini kita tahu adik-adik bahwa akhirnya Abraham membawa Ishak lalu sudah siap-siap ditaruh di atas batu persembahan dan ingin dibunuh. Tapi terus kemudian malaikat Tuhan berkata, "Stop Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu. Sekarang aku tahu engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu kepadaku," kata Tuhan. Nah, itu adalah pelajaran yang kita bisa petik dari Abraham adik-adik. Bahwa dia tidak mempertahankan sesuatu meskipun itu paling berharga, paling dia sayang. Tapi dia mau berikan kepada Tuhan. Nah, pertanyaan kakak sekarang nih bukan cuma buat adik-adik tapi juga buat kakak loh. Apakah adik-adik dan kakak mau memberikan apapun meskipun itu berharga buat kita, paling kita sayangi supaya kita tetap menjadi sahabatnya Tuhan? Apa sekarang yang paling adik-adik banggakan? Apa yang sekarang adik-adik paling suka? Adik-adik paling pertahankan. Tuhan boleh ambil semuanya deh, tapi yang satu ini jangan. Apa kira-kira? Ayo, apa? Kakak dulu pernah punya satu boneka adik-adik. Kakak paling seneng banget boneka itu. Sampai orang lain gak boleh pegang boneka kakak. Tapi satu ketika kakak diajar sama mamanya kakak. Mau gak kamu memberi boneka kamu itu kepada orang lain, kepada teman kamu yang sangat susah. Dia tidak bisa membeli boneka. Akhirnya dengan berat hati, tapi mama kakak selalu ajarkan, ayo kita memberi untuk orang lain. Akhirnya kakak dengan rela memberikan boneka itu untuk diberikan kepada anak-anak yang tidak bisa membeli boneka. Nah, hari ini Tuhan juga mau minta kepada adik-adik dan kakak, apa yang kamu paling sayang? Bahkan kamu lebih sayang barang itu daripada kepada Tuhan. Tontonan televisi, misalnya, ayo Anto, Michael, ayo sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Walaupun online tetap kita beribadah ya. Nanti dulu mah pokoknya jangan diganti channelnya, aku tetap mau nonton film kartun ini. Nah, itu artinya adik-adik masih tetap pegang itu film kartun dibanding dengan Tuhan. Jadi hari ini kita belajar, ada 3 sudah ya. Yang pertama apa tadi adik-adik? Yang pertama adalah kita setia. Ingat ya, menjadi sahabat Tuhan adalah kita harus setia. Tangannya gini ya, setia. Lalu yang kedua, menjadi sahabat Tuhan itu harus punya iman, percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah percaya. Lalu yang ketiga, tidak mempertahankan. Nah, tidak mempertahankan tuh tangannya begini. Ya. Jadi yang pertama setia. Lalu yang kedua percaya. Yang ketiga adalah tidak mempertahankan segala sesuatu selain Tuhan. Ya, adik-adik kita sudah belajar tadi ya. Lalu kemudian yang keempat adalah menjauhi dosa dan bertobat. Kita buka di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi adik-adik yang keempat adalah
kita harus menjauhi dosa. Kalau iblis ajak kita berbohong, iblis ajak kita pukul teman, iblis ajak kita melawan orang tua, mari kita katakan, aku tidak mau berbuat dosa. Kita mau ikut firman Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan. Caranya gimana? Supaya kita bisa tahu rencana Tuhan, tahu keinginan Tuhan. Caranya adalah kita rajin baca Alkitab setiap hari. Karena di dalam Alkitab, firman Tuhan itu, Tuhan sudah beritahukan segala sesuatunya yang ada dalam hatinya Tuhan. Wow, pokoknya keren bener deh Tuhan kita. Tuhan kita luar biasa adik-adik. Lalu sekarang kita akan lihat yang kelima. Wow, banyak ya Kak, enggak gampang. Sebelum kita masuk yang kelima, yuk kita hafalkan lagi. Yang pertama adalah setia. Lalu kemudian yang kedua adalah iman percaya. Jadi iman percaya ya. Lalu yang ketiga adalah tidak mempertahankan apapun kecuali Tuhan. Ingat ya. Lalu kemudian yang keempat adalah menjauhi dosa. Ingat, yang pertama setia, lalu yang kedua percaya, yang ketiga tidak mempertahankan apapun kecuali Tuhan. Yang keempat adalah menjauhi dosa dan bertobat. Lalu sekarang yang terakhir, yang kelima. Bagaimana kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan? Kita harus berbagi beban dari hatinya Tuhan. Kan kalau adik-adik misalnya sahabat kamu ada yang kesusahan, kan adik-adik nggak bilang gini, ye, kesian deh kamu lagi susah ya, kamu lagi sakit ya, kesian, tapi nggak lakukan apa-apa. Adik-adik, tentu saja ketika sahabat kamu sakit, sahabat kamu dalam keadaan kesusahan, kamu tidak akan menghina, mengejek, atau mengata-ngatai dia. Tetapi tentu saja adik-adik akan menolong, akan berbagi beban. Adik-adik akan menjadi sahabat yang setia bersama-sama dengan dia. Begitu juga dengan Tuhan adik-adik. Kalau kita mau menjadi sahabat sejatinya Tuhan, yang kelima, kita berbagi beban dari hatinya Allah. Kita baca di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Ini adalah bebannya Allah. Ini adalah keinginan hatinya Allah. Yaitu karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kak Ina suka sekali dengan firman Tuhan yang selalu tahu dan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, yang kelima adik-adik, firman Tuhan katakan kalau kita mau menjadi sahabat sejatinya Tuhan, kita harus berbagi beban. Kita harus tahu nih Tuhan mau apa. Ternyata Tuhan mau kita pergi adik-adik. Kita punya keselamatan, sesuatu yang berharga yang sudah dititipkan kepada kita, kita bagikan kepada orang lain. Ya, kita jangan pegang sendiri. Kita lihat, ada teman kita yang belum kenal Tuhan. Yuk kita ceritakan kepada mereka. Nah, adik-adik, dengan demikian kita menjalankan, kita melakukan apa yang sahabat sejati kita, yaitu Tuhan Yesus, mau kita lakukan. Adik-adik mau? Tapi Kak, aku takut. Dengar loh, firman Tuhan tadi bilang, aku, kata Tuhan, aku, bukannya Kak Ina, bukannya kakak-kakak di sekolah minggu, bukan papa mama juga, tapi aku, yaitu Tuhan sendiri yang hebat, yang kuat, yang dahsyat itu menyertaimu. Waduh, menyertai aku yang kecil, betul adik-adik. Menyertai kamu walaupun kamu belum bisa apa-apa misalnya. Aku belum bisa ngomong Kak, aku belum bisa cerita. Tapi dengar ya adik-adik, Tuhan menyertai kamu. Yang kecil juga Tuhan sertai. Sampai kapan? Bukan cuma hari ini, tapi sampai kesudahan akhir zaman. Aduh, luar biasa adik-adik. Sampai selesai dunia ini, sampai kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan tetap sertai kita. Jadi perlu takut nggak? Nggak perlu takut adik-adik. Apakah adik-adik merasa malu? Nggak perlu malu.
Karena Allah yang menyertai kita adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Kakak percaya biar kiranya firman Tuhan ini menjadi peringatan buat kita. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi ya, ada 5 adik-adik. Nggak susah ya, pakai gerakannya supaya mudah. Bagaimana aku bisa menjadi sahabat sejatinya Tuhan? Yang pertama, ingat ya, setia. Yang kedua, percaya. Yang ketiga, tidak mempertahankan segala sesuatu kecuali Tuhan. Lalu yang keempat, menjauhi dosa dan bertobat. Yang kelima, berbagi. Ya, berbagi. Nah, adik-adik, mari kita akan selesaikan firman Tuhan hari ini. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami belajar bagaimana kami bisa menjadi sahabat sejatinya Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami melihat bahwa Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat itu ada di dalam kami dan menyertai kami bukan hanya hari ini, tapi sampai kesudahan zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang hebat. Kami walaupun masih kecil, tapi kami percaya kami adalah ahli warisnya Tuhan. Kami adalah anak-anak kerajaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tantangan untuk minggu depan adalah adik-adik harus menghafalkan firman Tuhan ini yang diambil dari Amsal 17 ayat yang ke-17. Dah, dengarkan baik-baik ya. Amsal ke-17 ayat 17, demikian firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kakak ulang, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kakak tunggu videonya minggu depan akan ditayangkan dalam ibadah Kingdom Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.